Sehingga sebelum seorang hamba ini tadi mendapatkan taufik sehingga ia bisa ingat kepada Allah, Allah memberinya sehingga ia bisa ingat kepada Allah. Jika Allah tidak memberikan taufik kepada seorang hamba tadi, maka tidak mungkin seorang hamba ini tadi bisa ingat kepada Allah. Maka disinilah ingatnya Allah ini lebih dahulu daripada ingatnya seorang hamba kepada Allah. Ya Allah, anta az-zakiru min qabli az-zakirina. Ya Allah, panjenengan tansah kelingan dengan tansah kelingan sejak saking sakderengipun kelingane tiyang ingkang kelingan dumateng panjenengan. Wa anta al-badi'u bi ihsani min qabli tawajjuhil abidina. Ya Allah, lan panjenengan ingkang tansah ngawiti, ngawali kanthi maringi kebagusan-kebagusan saking sakderenge sowane tiyang ingkang ngabdi dumateng panjenengan. Ya Allah, panjenengan ingkang tansah ngawali, mendahului, ndisiki untuk memberikan kebaikan-kebaikan, kebagusan-kebagusan, anugerah-anugerah saking sakderenge sejak sebelum tawajuhnya seorang hamba kepada Tuhannya, sejak sebelum memohonnya hamba kepada Tuhannya, sowannya hamba kepada Tuhannya. Maka disinilah kita sebagai seorang awam terkadang berpikir Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan anugerah kepada kita ini setelah kita tawajuh menghadap sowan kepada Allah, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ini adalah pemikiran yang awam. Tetapi sejatinya Allah telah memberi kebaikan-kebaikan kepada seorang hamba sejak hamba tersebut sebelum hamba tersebut tawajuh kepada Allah. Sebelum seorang hamba ini sowan kepada Allah, ia telah diberi kebaikan-kebaikan. Ibarat kita mau ngantri sembako, pembagian sembako, atau misalkan zakat di hari raya kepada seorang yang diberi rezeki lebih oleh Allah, maka umumnya kita akan mendapatkan sembako ini tadi ketika kita telah bertemu dengan orang yang akan memberi kepada kita. Tetapi di sini Allah memberi kepada kita anugerah-anugerah kepada kita bahkan sebelum kita bisa tawajuh kenal kepada Allah. Seperti kita secara umum pada hari ini kita sulit untuk tawajuh kepada Allah. Hati kita senantiasa tertutupi, terselimuti dengan nafsu-nafsu kita sehingga kita sulit untuk tawajuh kepada Allah. Tetapi meskipun kita belum betul-betul bisa tawajuh kepada Allah, Allah senantiasa memberikan anugerah kebaikan-kebaikan kepada kita. Wa anta al-jawad. Ya Allah, lan panjenengan ingkang maha loman, ingkang maha pemurah. Panjenengan ingkang maha lumo, maha loman, maha pemurah. Min qabli talabit talibina, saking sakderenge nyuwuni tiyang ingkang nyuwung dumateng panjenengan. Allah ini maha pemurah. Maha pemurah dengan memberikan kebaikan-kebaikan di dalam pemberian-pemberiannya, sehingga apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba ini berupa kebaikan-kebaikan. Ini Allah maha pemurah, hingga saking murahnya Allah, sebelum seorang hamba memohon kepada Allah, Allah telah memberi kepada seorang hamba, kepada makhluk dengan kebaikan-kebaikan. Ini saking murahnya Allah. Jika manusia secara umum pemurah ini terkadang menunggu untuk diminta baru ia akan memberi. Menunggu melihat sesuatu, misalkan ada orang yang memiliki rezeki lebih, kemudian ia melihat ada seseorang di jalan misalkan ini kekurangan, ia menunggu melihat ada seseorang yang kekurangan baru ia akan memberi. Jika ia tidak ada alasan untuk memberi, maka ia tidak akan memberi. Ini umumnya manusia demikian. Tetapi Allah tidak butuh alasan. Saking maha pemurahnya, Allah
Allah memberi sebelum seseorang yang memohon untuk diberi ini mengadakan suatu permohonan. Sebelum kita memohon berdoa kepada Allah, ya Allah, panjenengan ijabahi untuk ini A, B, C, D dan lain sebagainya. Sebelum kita memohon, Allah telah memberikan sesuatu kepada kita yang tidak ternilai. Di antara adalah hidup kita. Kita tidak pernah memohon sejak dari kecil untuk bisa bernafas. Kita tidak pernah memohon sejak dari kecil untuk bisa berjalan. Kita tidak pernah memohon untuk bisa melihat, tetapi Allah telah memberikan penglihatan, pendengaran, kekuatan kepada kita untuk kita bisa beraktivitas sehari-hari seperti yang kita rasakan hari ini. Ini semua Allah telah memberi kepada kita sejak sebelum kita mengadakan permohonan kepada Allah. Inilah saking pemurahnya Allah kepada kita. Wa antal jawad min qabdit talabit talibina. Ya Allah, panjenengan maha pemurah saking sakderenge nyuwune tiyang ingkang nyuwun dumateng panjenengan. Wa antal wahabu lan panjenengan maha pemberi, maha maringi, kanthi memberi dengan kebaikan-kebaikan yang banyaknya luar biasa, di antaranya dengan amal-amal soleh dan keadaan-keadaan yang luhur, akhwal-akhwal yang saniyah. Panjenengan maha pemberi yang baik, pemberi kebaikan yang banyak dengan amal-amal soleh yang bisa dilakukan oleh seorang hamba dan keadaan yang baik yang dirasakan oleh seorang hamba. Maka jika seorang hamba ini bisa melakukan suatu kebaikan, bisa melakukan suatu amal soleh, seorang hamba ini rajin sholat, puasanya mempeng, mujahadahnya mempeng, sehingga amal-amal ibadahnya ini secara hitung-hitungan cukup atau banyak. Seorang hamba diberi haliyah-haliyah yang luhur, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat terpuji, sehingga ia dengan sifat-sifatnya ini senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah. Ini merupakan pemberian dari Allah. Jika Allah tidak memberi kekuatan kepada seorang hamba untuk melakukan amal soleh dan sifat-sifat yang terpuji, maka seorang hamba tidak akan mampu untuk berbuat amal soleh. Inilah beliau Mbah Yai Majid mengajari kita lillah dan billah. Jika kita sholat, beribadah, berbagai macam ibadah, ini adalah lillah dan billah. Mengerjakan ibadah karena perintahnya Allah dan menyadari anggene sakit ibadah niki karena kekuatan dari Allah. Jika kita masih merasa sholat kita, puasa kita, mujahadah kita ini semata-mata karena kemampuan diri kita, maka ini kita berarti masih binafsi, merasa bisa atas nafsu kita sendiri. Maka itulah ya Allah wa antal wahabu, panjenengan moho pemberi dengan kebaikan-kebaikan engkang kathah sangat, diantaranya dengan memberi hambanya kemampuan untuk beramal soleh dan memberi sifat-sifat yang terpuji. Maka summa anta lima wahabtana min mustaqridina, maka dengan pemberian-pemberian panjenengan niki wau, panjenengan koyok-koyok nggadah utang ingkang wajib balekne dumateng tiyang ingkang diutangi. Allah dalam memberi pemberian ini saking sungguh-sungguhnya Allah di dalam memberi pemberian kepada makhluk. Ini Allah koyok-koyok duwe utang terhadap makhluk. Orang yang ingin memberi tetapi tidak merasa memiliki utang, biasanya memberi bisa ditunda-tunda atau sekedarnya saja, tidak terlalu bersungguh-sungguh. Tetapi jika seseorang yang memiliki hutang kepada orang lain, maka ia akan bersungguh-sungguh, bahkan berusaha mencari, bekerja banting tulang supaya bisa membayar hutangnya kepada orang lain itu tadi. Saking semangatnya saking sungguh-sungguhnya dalam memberi
Allah dawuh koyok-koyok Allah utang kepada makhluknya. Sehingga seakan-akan Allah dawuh, seakan-akan ini ampun disalahpahami. Seakan-akan Allah dawuh utangono aku. Allah dawuh demikian. Seakan-akan Allah dawuh utangono aku ing dalam dunia dengan amal-amal soleh, sehingga nanti kamu akan saya ganti di yaumul akhirah. Maka dawuh Allah maka dawuh Allah untuk koyok-koyok jaluk utang ini saking lomane Allah para hadirin. Jadi Allah memberi kita kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah koyok-koyok jaluk diutangi dengan kekuatan yang telah Dia berikan kepada kita. Niki cara manusia padha karo enten tiyang sugih maringi tiyang lintu duit, bar maringi moro-moro njaluk aku utangono duit, aku njaluk utangan duit. Padahal sing digawe ngutangi itu tadi ya duwite orang sing njaluk utang itu tadi. Inilah saking welas asih Allah kepada kita semua. Jadi Allah njaluk utangan, Allah njaluk diutangi dengan sesuatu yang Allah telah berikan kepada seorang hamba. Padha kaya wong sugih bar ngekei duit kepada seseorang, kemudian njaluk diutangi dan dijanjikan nanti akan diganti berkali-kali lipat. Inilah saking pemurahnya Allah. Dan begitu pemurahnya Allah, katok-katoknya Allah anggene memberikan welas asih kepada kita. Dan katok-katoknya Allah, pol-polane Allah anggene ngangkat mulyane kita para abidin wong kang ibadah kepada Allah. Maka ini adalah seperti orang tua kepada anaknya. Seperti orang tua kepada anaknya ini tidak akan bisa memiliki apa-apa jika tidak diberi oleh orang tuanya. Kemudian orang tuanya ini pura-pura meminta sesuatu kepada anaknya, sehingga anaknya secara psikologi memiliki kepercayaan diri seakan-akan telah bisa membantu orang tuanya. Padahal jika tanpa orang tua, anak ini tadi tidak akan memiliki apa-apa untuk seakan-akan membantu orang tua ini tadi. Maka di sini Allah saking pemurahnya, saking inginnya mengangkat derajat manusia, Allah apa-apa yang diberikan Allah secara cuma-cuma kepada seorang hamba, ini Allah koyok-koyok njaluk diutangi dengan hal tersebut ini tadi. Maka dawuh ini tadi kesimpulannya nilainya adalah untuk menggambarkan bahwasanya dawuh Allah koyok-koyok njaluk utang, Allah koyok-koyok ya njaluk diutangi dengan sesuatu yang telah diberikan Allah kepada hambanya. Ini menggambarkan bahwasanya Allah di dalam memberi kepada seorang hamba ini tidak kecampuran butuh syarat atau alasan tertentu. Allah tidak membutuhkan alasan untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Maka jika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, berbuat baik dan lain sebagainya, itu bukan karena Allah membutuhkan, itu justru karena Allah memuliakan kita. Ketika Allah memberikan kebaikan-kebaikan, Allah tidak butuh alasan. Makhluk atau hamba kudu beribadah sekian dulu, baru aku akan mengijabahi. Tidak, Allah tidak membutuhkan alasan dengan ibadah-ibadahnya makhluk. Karena jika dihitung, sing digunakan untuk ibadah oleh makhluk ini sejatinya adalah kudroh irodahnya dari Allah, kekuatan dari Allah, sehingga mustahil Allah membutuhkan apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Inilah para hadirin hadirat, beliau Kanjeng Rama sering mengajari, mendawuhkan kepada kita di dalam berdoa ini niat lillah billah. Kita di dalam berdoa ini bukan berdoa karena membayangkan seakan-akan Allah dijalui, tetapi kita berdoa karena Allah dawuh
Berdoalah maka engkau ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka engkau akan kuijabai. Maka monggo jika kita dalam doa-doa kita, dalam permohonan-permohonan kita, dalam munajat-munajat kita merasa seakan-akan Allah belum mengijabai doa-doa kita, sehingga kita ada sedikit rasa protes kepada Allah, maka ini mari kita tata hati kita. Ini sesungguhnya keadaan hati kita lah yang belum tepat, sehingga seakan-akan permohonan kita belum diijabai oleh Allah. Jika kita menyadari sesungguhnya sebelum kita bermohon, sebelum kita memohon, ini Allah sesungguhnya telah mengijabai kita. Jika kita menyadari sebelum kita ingat kepada Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah melupakan kita. Sesungguhnya Allah senantiasa mengingat kita dengan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Al-Fatihah.